Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik di tingkat global. Pada pertengahan Februari 2026, diplomasi Amerika dan Iran tampak bergerak maju di Jenewa dan Oman. Namun di saat yang sama, laporan media internasional mengungkap bahwa Washington diam-diam memberi sinyal dukungan kepada Israel jika perundingan nuklir menemui jalan buntu. Dua jalur yang berjalan berlawanan arah ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah diplomasi benar-benar menjadi pilihan utama atau ada strategi lain yang sedang disiapkan di belakang layar? Bagaimana sebuah pembicaraan tertutup mampu mengubah kalkulasi keamanan kawasan dalam hitungan jam? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 15 Februari 2026, sebuah laporan investigatif dari CBS News memunculkan dinamika baru di tengah suasana diplomasi yang masih berlangsung. Laporan itu menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump pernah menyampaikan pesan langsung kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pertemuan tertutup di Mar-a-Lago pada akhir 2025. Dalam pesan tersebut, Washington dikabarkan siap memberi dukungan kepada Israel jika negosiasi nuklir bersama Iran berhenti tanpa hasil. Bocoran ini datang pada waktu yang sensitif, sebab di permukaan, pemerintahan AS masih menegaskan bahwa jalur utama penyelesaian tetap berada pada meja diplomasi. Pada tanggal yang sama, pejabat keamanan di Washington digambarkan tengah membahas aspek teknis dari kemungkinan keterlibatan Amerika. Fokus pembahasannya bukan lagi berada pada ranah spekulasi politik, melainkan menyentuh detail operasional. Sejumlah sumber yang mengetahui pertemuan itu menjelaskan bahwa dukungan yang dimaksud melibatkan opsi pengisian bahan bakar di udara untuk pesawat tempur Israel, serta koordinasi rute udara jika serangan benar-benar dilaksanakan. Isu teknis semacam ini menandakan bahwa persiapan tidak lagi bersifat teoretis. Ada langkah-langkah yang mulai dirumuskan secara konkret. Di sisi regional, titik paling krusial berada pada persoalan akses wilayah udara. Negara-negara seperti Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab tercatat pernah menyampaikan penolakan tegas jika wilayah mereka dijadikan jalur serangan menuju Iran. Keputusan semacam ini bukan hanya penanda sikap politik, tetapi juga penentu apakah sebuah operasi dapat berjalan tanpa memicu reaksi berantai di kawasan. Artinya, diskusi teknis justru memperlihatkan betapa kompleksnya konsekuensi dari setiap opsi yang sedang dipertimbangkan. 16 Februari 2026 memperlihatkan perkembangan lanjutan dari sisi Israel. Dalam sebuah forum di New York, Netanyahu mengajukan garis batas yang jauh lebih keras terhadap arah perundingan. Ia menyatakan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pemindahan seluruh stok uranium yang telah diperkaya, pembongkaran kemampuan pengayaan, pengaturan ulang kapasitas rudal balistik, serta sistem inspeksi yang lebih ketat. Tuntutan ini menegaskan bahwa Tel Aviv memandang isu nuklir Iran bukan sekedar persoalan pengawasan, namun ancaman langsung terhadap keberlangsungan keamanan negara mereka. Pada titik ini, dua jalur bergerak berdampingan, namun menuju arah yang berbeda. Diplomasi tetap berlangsung, masih ada pertemuan yang dijadwalkan, dan masih ada mediator yang mengupayakan kompromi. Tetapi pada saat yang sama, laporan bocoran tersebut menegaskan bahwa opsi militer tetap dipertahankan dalam kalkulasi Washington dan Tel Aviv. Belum ada deklarasi perang, belum ada keputusan final, namun sinyal yang muncul memperlihatkan bahwa kemungkinan eskalasi tetap berada di dalam peta strategi. Ketegangan yang muncul bukan disebabkan oleh satu pernyataan tunggal, tetapi oleh ketidaksinkronan antara pesan publik dan pembahasan internal. Di depan kamera, diplomasi terus diangkat sebagai prioritas. Di belakang layar, sejumlah skenario keras mulai disiapkan, seolah menandakan bahwa ruang kompromi bisa tertutup sewaktu-waktu jika pembicaraan tidak menunjukkan perkembangan.
Dan sejak momen itu, perhatian dunia ibu kota strategis mulai tertuju pada apa yang akan terjadi setelah rangkaian pertemuan berikutnya. Pada 4 Februari 2026, Reuters memberitakan bahwa delegasi Amerika dan Iran sepakat melanjutkan pembicaraan di Oman. Keputusan ini muncul setelah serangkaian dialog tidak langsung sebelumnya yang masih menyisakan perbedaan tajam mengenai arah perundingan. Washington ingin memasukkan isu rudal balistik dan dinamika regional ke dalam agenda. Teheran memilih membatasi pembahasan hanya pada program nuklir. Perbedaan itu bukan sekadar soal lingkup materi, tetapi menyangkut definisi apa yang dianggap sebagai ancaman utama bagi masing-masing pihak. Situasi ini menjadikan pembukaan pembicaraan di Oman sebagai sebuah langkah yang syarat risiko, namun tetap dijalankan demi menjaga ruang diplomasi tetap terbuka. Pada hari yang sama, sumber-sumber diplomatik menyampaikan bahwa ketegangan di lapangan semakin meningkat akibat pengerahan aset militer Amerika ke kawasan Timur Tengah. Keberadaan pasukan tambahan dan kesiagaan operasional memperkuat keyakinan bahwa Washington mempertimbangkan berbagai skenario secara paralel. Perundingan berjalan, tekanan militer juga meningkat. Dua jalur yang berdiri berseberangan ini tidak saling meniadakan, justru saling mengunci. Masing-masing digunakan sebagai alat tawar dalam situasi yang belum stabil. 14 Februari 2026 menjadi momentum lanjutan. Reuters melaporkan bahwa putaran berikutnya dari pembicaraan dijadwalkan berlangsung di Jenewa. Delegasi Amerika membawa utusan tingkat tinggi yang mewakili lingkar pengambil keputusan strategis di Washington. Sementara itu, Oman kembali memainkan peran sebagai mediator yang menjaga jarak komunikasi tetap terbuka antara kedua pihak. Penunjukan Jenewa sebagai lokasi pembahasan memperlihatkan upaya meredakan suasana dengan memindahkan dialog ke tempat yang lebih netral. Tetapi netralitas lokasi tidak menghilangkan ketegangan yang sudah terbangun dalam beberapa minggu terakhir. 15 Februari 2026, Reuters merilis laporan berbeda yang menunjukkan dimensi ekonomi dari negosiasi. Teheran mengisyaratkan bahwa kesepakatan apapun harus disertai jaminan manfaat yang nyata, mulai dari kerjasama energi, investasi pertambangan, hingga peluang pembelian pesawat sipil. Penekanan ini memperlihatkan bahwa Iran melihat kesepakatan tidak hanya sebagai pengaturan nuklir, tetapi juga sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi yang berlapis. Pada hari yang sama, muncul pula sinyal kesiapan untuk membahas pengenceran sebagian stok uranium sebagai bentuk kompromi terbatas. Namun, Teheran tepat menolak tuntutan penghentian total aktivitas pengayaan karena dianggap menyentuh aspek kedaulatan mereka. 17 Februari 2026, Jenewa menjadi titik perhatian utama. Reuters melaporkan adanya kemajuan dalam bentuk pemahaman garis panduan untuk melanjutkan perundingan tahap berikutnya. Keterangan itu menunjukkan bahwa dialog masih bergerak, meski tidak ada tanda bahwa kesepakatan final berada dalam jarak dekat. Diplomat Iran menegaskan bahwa masih banyak detail teknis dan politik yang harus dinegosiasikan. Hasil itu menggambarkan dinamika yang rumit. Ada kemajuan, tetapi bukan penutup babak. Ada ruang terbuka, tetapi bukan jaminan keberhasilan. Dari rangkaian tanggal itu nampak bahwa setiap pergerakan negosiasi memiliki bayangan tekanan lain di belakangnya. Di satu sisi, dialog dipertahankan agar jalur diplomasi tidak runtuh. Di sisi lain, manuver militer dan tuntutan keras memperkecil ruang kompromi. Kondisi semacam ini menjadikan setiap sesi perundingan seperti berjalan di antara dua garis tipis yang saling berseberangan. Satu sisi menuju peluang kesepakatan, sisi lainnya mengarah pada eskalasi yang bisa terjadi kapan saja. 12 Februari 2026 menjadi salah satu titik yang memperlihatkan bagaimana dinamika politik dan militer bergerak bersamaan. Pada hari itu, CBS melaporkan rencana pengerahan kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini bukan sekedar rotasi rutin kekuatan Angkatan Laut Amerika, melainkan penanda kesiagaan yang meningkat. Penempatan kapal induk tambahan memberi sinyal bahwa Washington ingin memastikan kemampuan respons cepat jika situasi memburuk. Kehadiran dua kelompok tempur kapal induk di wilayah itu menciptakan perubahan pada keseimbangan kekuatan, sekaligus menjadi pesan bahwa tekanan militer tetap disiapkan dalam skenario cadangan. 3 hari setelahnya, 15 Februari 2026,
Reuters merilis laporan yang memperlihatkan dimensi lain dari ketegangan tersebut. Sumber di Washington menjelaskan bahwa para pejabat telah mendiskusikan kesiapan menghadapi kemungkinan kampanye militer yang berlangsung tidak hanya dalam hitungan hari, tetapi berbulan-bulan. Pembahasan itu menyentuh persoalan logistik, kapasitas serangan presisi, hingga perlindungan aset Amerika di kawasan. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa kalkulasi Washington bergerak jauh melampaui sekedar ancaman retorik. Setiap kemungkinan mulai dihitung menggunakan parameter operasional yang nyata. Pada hari yang sama, Reuters mencatat pernyataan dari pihak Iran yang menegaskan bahwa setiap serangan Amerika akan dibalas dengan tindakan langsung terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Teheran memandang tekanan Washington bukan hanya sebagai ancaman terhadap program nuklir mereka, melainkan tekanan terhadap posisi strategis negara tersebut. Ancaman balasan memperkuat ketegangan di kawasan, sebab keberadaan puluhan ribu personil Amerika di Timur Tengah membuat setiap eskalasi berpotensi memicu rantai respons yang panjang. 17 Februari 2026, Reuters melaporkan perkembangan lain yang memiliki dampak langsung pada perekonomian global. Iran menutup sebagian wilayah laut di sekitar Selat Hormuz sebagai bagian dari latihan militer. Meski bersifat sementara, tindakan ini mengirimkan sinyal penting kepada pasar internasional sebab Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pengiriman energi paling vital di dunia. Penutupan ini membuat pelaku pasar kembali memperhitungkan resiko gangguan pasokan, meskipun di saat yang hampir bersamaan muncul kabar bahwa pembicaraan di Geneva menunjukkan sedikit kemajuan. Kombinasi kedua faktor itu menyebabkan fluktuasi harga minyak dalam skala yang terasa sepanjang hari itu. Selain dampak terhadap pasar energi, perkembangan tersebut turut mempengaruhi kalkulasi politik negara-negara yang selama ini berusaha bersikap netral. Penutupan selat, pengerahan kapal induk, dan ancaman balasan lintas wilayah memaksa banyak negara untuk mulai mempertimbangkan implikasi lebih luas terhadap stabilitas regional. Jika jalur perdagangan terganggu, biaya ekonomi akan muncul lebih cepat daripada keputusan politik. Kondisi demikian menciptakan tekanan tambahan bagi berbagai pemerintahan yang mengandalkan pasokan energi dari kawasan Teluk. Dalam suasana seperti ini, setiap pergerakan taktis dari salah satu pihak memiliki potensi memperluas ketegangan. Pengerahan aset militer dapat dibaca sebagai langkah defensif, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai persiapan ofensif. Penutupan selat dalam rangka latihan dapat dianggap sebagai manuver rutin, namun juga bisa dipahami sebagai peringatan strategis. Masing-masing interpretasi membawa arah yang berbeda. Ruang diplomasi tetap terbuka, tetapi bayang-bayang eskalasi selalu berada di tepian. Dan melalui rangkaian kejadian yang berlangsung antara 12 hingga 17 Februari 2026 itulah, kawasan Timur Tengah memasuki fase yang semakin sensitif ketika setiap langkah menjadi penentu arah babak berikutnya. Dari rangkaian perkembangan yang terjadi sepanjang pertengahan Februari 2026, terlihat bagaimana diplomasi, tarik ulur strategi, dan manuver kekuatan berjalan dalam satu lintasan yang sama. Setiap tanggal menghadirkan lapisan informasi baru, mulai dari bocoran dukungan yang mengubah kalkulasi regional, dinamika perundingan yang bergerak hati-hati di Geneva dan Oman, hingga manuver militer yang mempengaruhi stabilitas energi internasional. Semua elemen itu memperlihatkan satu kenyataan, bahwa arah geopolitik kawasan tidak pernah ditentukan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan oleh akumulasi keputusan yang berlangsung dalam hitungan hari. Dan dalam setiap lapisan perkembangan itu, dunia menyaksikan bagaimana keseimbangan sensitif dapat berubah hanya melalui satu langkah kecil di meja negosiasi atau satu pergerakan armada di laut. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.